I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Meskipun kemungkinan perpecahan antara Ducati dan Pramac, dan akibatnya asosiasi tim Paolo Campinotti dengan Yamaha, masih ada. Harapan untuk dapat mengandalkan Marc Marquez pada tahun 2025 sekali lagi telah menghilangkan harapan. Pramac memiliki waktu hingga musim panas untuk secara sepihak memvalidasi perjanjian yang memungkinkannya untuk terus menjadi satu-satunya tim yang mendapat dukungan langsung dari Ducati, tim yang didukung pabrik, pada tahun 2025 dan 2026. Jika tautan tersebut diperbarui maka kondisinya akan tetap seperti ini, jadi bahwa kedua pembalap di lineup mereka akan dipekerjakan langsung oleh pabrik Bologna. Dan keduanya akan memiliki Desmosedici generasi terbaru, identik dengan kedua pembalap dari bengkel resmi tersebut. Posisi istimewa itu, yang saat ini memberikan akses untuk memiliki sepeda motor terbaik di grid, berisiko meledak ketika Yamaha memasuki kancah, yang memberikan tawaran yang sangat manis kepada Paolo Campinotti, pemilik Pramac, sesuai keinginan konstruktor Jepang, untuk memulihkan tim satelitnya. Setelah menerima penolakan terhadap VR46 yang selalu menjadi pilihan pertama Yamaha sebagai mitra masa depan, penanggung jawab perusahaan Iwata mengadakan negosiasi dengan Pramac. Alternatif pertama kami selalu VR46, tapi kami tidak bisa meyakinkan mereka. Jadi rencana B adalah Pramac, dan kami berharap mereka menerima tawaran yang kami buat, jelas salah satu anggota tim Jepang, yang mengharapkan jawaban segera sebelum atau sesudah Mugello, 2 Juni. Saya rasa kami tidak bisa mengumumkan apapun di Barcelona, di mana Grand Prix berikutnya, Catalunya, akan dilangsungkan, minggu depan. Pramac, di satu sisi, memiliki kemungkinan untuk melanjutkan karirnya bersama Ducati pada tahun 2025 dan 2026, dengan tenggat waktu yang akan berakhir pada bulan Juli. Di sisi lain, keunggulan yang ditawarkan jalur Yamaha menarik untuk latihan privat. Di sisi lain, aspek sportinya berkurang banyak jika kita memperhitungkan minimnya pukulan pada M1 saat ini. Persaingan antara Pramac dan VR46 untuk menjadi tim pilihan Ducati menjadi alasan utama Campinotti duduk mendengarkan tawaran Yamaha. Sementara itu, Maverick Vinales mencatat waktu terbaik pada sesi latihan bebas kedua, FP2, MotoGP Prancis 2024 di sirkuit Le Mans, Sabtu, 11 Mei 2024. Vinales membukukan 1 menit 31,033 detik pada sesi jelang kualifikasi. Dia unggul tipis 0,072 detik dari rider Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Enea Bastianini, yang harus berjuang dari kualifikasi pertama, menempati peringkat 3. Rekan setim Bagnaia itu tertinggal 0,203 detik dari Vinales. Pimpinan klasemen sementara MotoGP 2024 Jorge Martin harus puas menempati posisi 4. Martin sebelumnya jadi yang tercepat pada FP1 dan latihan resmi jelang balapan di Le Mans. Setelah ini para penunggang kuda besi bakal melakoni kualifikasi. Nama-nama besar harus berjuang di sesi pertama. Selain Bastianini, ada Marc Marquez, Gresini Racing, dan Brad Binder, Red Bull KTM. Sedangkan Vinales, Bagnaia, dan Martin lolos ke kualifikasi kedua setelah masuk 10 besar waktu terbaik pada latihan resmi MotoGP Prancis 2024. Mereka diikuti Pedro Acosta, Gas Tech 3, Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46 Racing, Jack Miller, Red Bull KTM, dan Aleix Espargaro, Aprilia Racing. Lalu ada Franco Morbidelli, Prima Pramac Racing, Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46 Racing. Dan satu-satunya pembalap pabrikan Jepang sekaligus jagoan tuan rumah Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Rider Aprilia Maverick Vinales merebut posisi terdepan di Free Practice 2 MotoGP Prancis 2024.
Vinales mengungguli Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Di sirkuit Le Mans pada Sabtu, Vinales mengemas waktu 1 menit 31,033 detik. Meski fokusnya tertuju pada Red Bull, Marc Marquez harus meninggalkan hampir seluruh sponsor pribadinya untuk bisa bergabung dengan tim resmi Ducati tahun depan. Ketika rumor pertama tentang kemungkinan kedatangan Marc Marquez ke tim resmi Ducati musim depan mulai mengemuka, tesis sponsorship Red Bull dengan cepat muncul sebagai penghalang yang tidak dapat diatasi terhadap keberhasilan operasi tersebut. Marquez mengandalkan sponsor pribadinya, terutama rumah minuman energi Austria, ketika dia memutuskan untuk menyerahkan uang yang akan memberinya tahun terakhir kontraknya dengan Honda, pabrikan yang dia tinggalkan untuk bergabung dengan Gresini pada tahun 2024, diunggah ke Demosedici dari tahun kemarin. Manuver tersebut, yang oleh sebagian orang digambarkan sebagai berani dan yang lain sebagai sembrono, juga berarti meninggalkan struktur pabrik dan kelompok kerja biasanya, untuk berakhir dalam formasi satelit, sebagai imbalan untuk bersaing dengan prototipe yang dimainkan oleh Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, gelar pada tahun 2023. Pengorbanan untuk Marquez, terutama dalam hal finansial, sangat besar, namun pembalap Spanyol itu mulai menerima imbalan pertamanya. Saya semakin bersenang-senang berkendara dan hasilnya mulai terlihat, jelasnya Kamis lalu di Le Mans, di mana pada hari Sabtu dan Minggu, dengan dua unjuk kekuatan yang menjadi ciri khasnya ia bangkit dari posisi ke-13 di grid, ia finish kedua, baik dalam sprint maupun balapan jarak jauh. Pada usia 31 tahun, Marquez melihat kemungkinan nyata untuk menjadi pebalap resmi Ducati, sepeda motor paling kompetitif saat ini dan, menurut pendapatnya, yang menawarkan jaminan paling besar untuk bisa menjadi juara lagi. Bagaimanapun, itulah tujuan akhir Anda. Namun, langkah baru dalam peta jalan yang telah Anda gambar di kepala Anda ini menempatkan Anda di persimpangan jalan lain yang memerlukan pengambilan keputusan baru. Dan sekali lagi, aspek ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam jalan yang Anda ambil. Jika kita memperhitungkan perjanjian global saat ini antara Ducati dan Monster, yang akan berakhir pada tahun 2025. Sementara itu, sambil terus menunggu keputusan Ducati, Jorge Martin menegaskan bahwa jika mereka tidak memilikinya, dia akan mendengarkan merek lain yang tertarik dengan bakatnya. Jorge Martin menegaskan betapa dia menginginkan kursi kedua di tim resmi Ducati untuk musim MotoGP 2025. Sejak awal musim, rumah Borgo Panigale telah mencari nama siapa yang akan mendampingi Pecco Bagnaia di skuad pabrikannya. Dan runner-up dunia saat ini telah mencalonkan diri sejak event pertama tahun ini, setelah sebelumnya dipilih untuk melakukan gerakan itu pada tahun 2022. Meski kemudian yang terpilih adalah Enea Bastianini. Oleh karena itu, pemain asal San Sebastian de los Reyes telah memberikan segalanya untuk mencapai keinginannya mengenakan seragam merah di masa depan, dengan awal yang cemerlang di musim ini.